Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efrizal Adil, SEMM, dosen tetap Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, yang mengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran kewirausahaan. Bagi saya, pengajaran kewirausahaan bukan sekedar menyampaikan teori, tetapi proses membangun karakter, kemandirian, dan kreativitas mahasiswa agar siap menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang. Perancangan pembelajaran saya dasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang mencakup 4 aspek utama: sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Dari keempat aspek tersebut, saya turunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Sikap. Mahasiswa diharapkan menunjukkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, serta semangat kerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Mereka juga menjunjung tinggi etika bisnis dan nilai-nilai profesionalisme dalam setiap kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Keterampilan umum, mahasiswa berkolaborasi dalam tim untuk menyusun rencana bisnis yang realistis. Mereka mengkomunikasikan gagasan usaha secara efektif, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Mahasiswa juga menganalisis kasus nyata dan menarik kesimpulan yang logis serta berbasis data. Sedangkan pengetahuan, mahasiswa memahami konsep ide bisnis, model bisnis, dan strategi inovasi produk. Mereka juga memahami tahapan perencanaan, produksi, hingga evaluasi usaha. Selain itu, mahasiswa memahami penerapan teknologi digital dalam pengembangan dan promosi produk. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa merancang ide bisnis yang kreatif dan berbasis inovasi. Mereka mengelola serta mempresentasikan produk wirausaha secara sistematis dan aplikatif. Mahasiswa juga menerapkan teknologi digital dalam promosi dan pengembangan usaha. Dan akhirnya, mereka menilai kelayakan usaha dari aspek ekonomi, sosial, dan etika. Seluruh capaian ini dirancang untuk mencetak lulusan yang berpikir, bertindak, dan berinovasi seperti wirausahawan sejati. Setiap perkuliahan saya awali dengan doa bersama. Kemudian absensi melalui portal yang disediakan Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian saya membuka kelas dengan memaparkan konsep utama. Dilanjutkan diskusi interaktif berbasis kasus nyata di dunia usaha. Sedangkan metode pembelajaran saya terapkan meliputi case method untuk mengasah kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Kemudian metode project basic learning untuk melatih mahasiswa menciptakan produk dan ide bisnis baru. Metode collaborative learning untuk menumbuhkan semangat kerja tim dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini mendukung paradigma Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana mahasiswa aktif, kreatif, dan berorientasi pada hasil pembelajaran. Sedangkan penilaian saya lakukan secara berkelanjutan dan transparan dengan rubrik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Komponen penilaian yang meliputi 1. Kehadiran dan partisipasi aktif dalam diskusi. 2. Tugas individu dan kelompok berbasis analisis kasus. 3. Presentasi ide bisnis atau produk inovatif. 4. Kuis daring dan evaluasi sumatif menggunakan teknologi digital. 5. Proyek akhir kewirausahaan dinilai dengan rubrik yang terukur. Nilai minimal kelulusan untuk mata kuliah ini adalah C sebagai batas capaian kompetensi dasar mahasiswa. Dalam pembelajaran, saya menggunakan berbagai platform digital seperti Learning Management System Kampus, Google Form, dan Kahoot, dan kuis interaktif.
Canva dan Big Data Tools untuk desain ide bisnis, serta simulasi marketplace digital untuk praktek promosi produk mahasiswa. Pemanfaatan teknologi ini membantu mahasiswa menjadi lebih adaptif terhadap transformasi digital dan siap bersaing di era ekonomi kreatif. Setiap sesi saya akhiri dengan penugasan analisis kasus atau proyek ide bisnis. Mahasiswa diberikan rubrik penilaian jelas, lalu memaparkan hasil analisanya pada pertemuan berikutnya. Kegiatan ini melatih mahasiswa berpikir kritis, berkomunikatif efektif, dan berani menyampaikan gagasan secara profesional. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada capaian, berbasis teknologi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pengajaran kewirausahaan bertujuan untuk melahirkan generasi kreatif, inovatif, dan beretika. Lulusan yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi menciptakan peluang kerja bagi dirinya dan orang lain. Demikian pernyataan diri saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran kewirausahaan. Semoga upaya ini menjadi kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Universitas Pembangunan Pajabudi, Medan. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Walaupun ini bukan pagi tapi tetap semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Mungkin saya review dari saya kenapa langsung ke 8, kita review aja yang 7 kemarin tentang ketika ini saya bicara tentang kewirausahaan. Di 8 tentang faktor X. Jadi kewirausahaan itu bagaimana kita mendorong untuk berwirausaha. Kita tahu sekarang kan wirausaha itu merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Pernah dengar krisis ekonomi 2000 tahun berapa lah ya? 2000 berapa? 2007. Tahun berapa? 2006. Apa? 2002. Oke. Kakak? Berapa? 23? Hah? 99. Oh, Oke, siapa yang pernah merasakan, kalian berarti tidak pernah merasakan 98 krisis ekonomi pada saat itu. Belum lahir lagi ya, masih di awal-awal ya. Nah, saat itu anjlok semuanya. Ekonomi kita habis, total habis semuanya. Dan pada saat itu yang bisa mendukung ekonomi Indonesia pada saat itu adalah pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha di lingkungan sekitar rumah. Kenapa? Dia tetap jalan karena kecil itu, jadi dia tetap jalan, tetap perputaran ekonomi itu terus berjalan. Sedangkan perusahaan yang besar 16. Tetapi dengan adanya perusahaan kecil yang bergerak ini, otomatis si perusahaan yang besar tadi yang memproduksi yang usaha kecil tadi ikut juga pelan-pelan kembali normal. Itu contoh. Tapi yang betul-betul total habis adalah perusahaan mobil, itu total ambruk. Tapi kalau perusahaan beras, pembuatan gula, pembuatan yang berkaitan dengan 5 bahan pokok, standar kita dia tetap hidup. Itulah UMKM. Jadi ini ada cerita. Faktor X. Ada di Itali, ada sebuah desa yang bernama Rocca di Papa. Desa ini sejuk, dingin. Jadi ada seorang di dekat Roma ya, luar negeri Eropa sana ya. Ada seorang
Dewi ini pada saat itu lagi krisis ekonomi di Italia. Semua perusahaan bangkrut, ekonomi hancur. Tetapi dia, Dewi tadi malah membuat pemondokan di kawasan lembah yang sejuk yang tinggi. Dia buat satu bangunan penginapan dengan gaya retro, sehingga dalam kondisi yang sangat sulit pada saat itu, usaha Dewi itu tetap hidup, tetap laku. Banyak orang memesan kamar, pesan semuanya karena dia nuansanya Bali, dibuatnya di negara orang, sehingga rata-rata itu pelanggannya adalah orang-orang lebih honeymoon, santai dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh karena orang tak menyangka waktu dia membangun bangunan itu, bangunan penginapan itu pada mencibir ya, mengatakan bakar bangkrut, tetapi dia bangun, dia berpromosikan kami. Itu pembukaan. Nah, apa yang terjadi di sini? Potensi dia menemukan potensi untuk membuka itu peluang cakrawala dia untuk berbisnis. Jadi padahal dia bukan seorang sarjana, seperti seorang sarjana, tetapi dia punya kemauan, tekad. Tadi banyak kita di Indonesia ini selalu bilang gitu, belum apa-apa, kita sama. Pernah rasakan ya? Saya sama. Pernah mengatakan, gitu. Orang kita selalu gitu. Nah, tapi kita harus keluar dari berpikir seperti itu. Kita harus di luar pikiran berpikir itu. Jadi kalau selama ini kita nyaman di satu tempat, saya sekali kita lari juga berpikir kemana, agak nyelendeng, agak lari dari pemikiran itu. Jangan stagnan seperti itu saja. Bukan apa-apa, karena rata-rata orang sukses selalu berpikir di luar. Tapi kalau orang selalu berpikir di dalam ini aja ya, silakan jadi pekerja. Tetapi kalau mau jadi pengusaha harus berpikir di luar normal, harus keluar dari pikiran nyaman, harus berani keluar dari kenyamanan. Tidak nyaman nih, pagi kerja, pulang sebentar makan, istirahat dulu, masuk kerja lagi, pulang mandi, masuk ke kampus, udah nyaman gitu ya, balik lagi tidur, besok tidur. Tapi kalau orang pengusaha dia enggak, dia agak aneh-aneh sedikit orangnya, lari dari kenyataan. Karena biasanya pengalaman dia menjadi kesuksesannya sangat menentukan di depannya. Pernah dengan Malcolm Gladwell yang meneliti tentang kesuksesan manusia, dia menemukan karya-karya besar ternyata tidak ditentukan oleh tingginya skor IQ orang. Jadi kalau dia IQ-nya 160, 170 belum tentu dia sukses menjadi orang. Latar belakang keluarganya, tanggal lahirnya, jarak bangsawannya atau bukan, itu semua nonsen. Yang penting dari kita adalah kita, kemauan kita. Faktor X ini harus kita singkirkan dan kita harus balik keluar. Berani banget keluar, Pak? Betul? Enggak, Pak. Artinya gitu. Artinya bukan keluar di sini ya, maksudnya harus berani berpikir keluar, harus tidak bisa
nggak perlu nyaman-nyaman lah, sakit-sakit dulu lah, nanti kan hasilnya ada jelas. Oke, kemudian terus sorry ya, hoki. Kita harus yang mengaji hoki dan keberuntungan tak akan datang tiba-tiba, seperti yang banyak dipelajari di praktek-praktek peran ilmu keberuntungan Cina. Misalnya kasus Levi Francesca tadi, itu hoki kan? Hoki. Siapa bilang itu hoki? Hoki itu kan, wah beginilah, tanyalah ke apa ke guru besarnya dan sebagainya. Oh, ada tuh bagus, ada tuh ini. Tapi dia apa? Dia bisa menganalisis secara cepat, rapid assessment atau rapid analysis. Otaknya sudah terbiasa untuk menganalisis suatu keadaan kondisi, langsung dikaitkannya dengan untung nggak untung. Oh, terus berani berbuat, berani keluar dari zona tadi, dan didukung mungkin sama ekonomi pada saat itu ada. Nah, demikian juga dalam kehidupan spiritual kita, Allah yang Maha Pengasih itu menegakkan doa manusia yang tulus. Oke, itu singkatannya. Penting, kita harus bisa memancing keberuntungan itu. Jadi bagaimana menentukan faktor X tadi? Masing-masing yang baru menjadi faktor X, kalau berhasil menemukan pintunya, maka temukan dan ketuklah pintu itu. Paham maksudnya? Kalau sudah temu, pegang, ketuk pintunya, masuklah. Atau ketuk, nggak dibuka pintunya, jangan aja. Jangan masuk ke dalamnya. Artinya apa? Mulailah, jangan takut-takut. Sikap Anda itu terhadap pintu itu akan mencerminkan apa yang Anda dapatkan, dan sikap itu adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk kuliah itu pilihan Anda atau pilihan orang tua? Pilihan orang tua ya. Pilihan orang tua. Iya kan? Ya nggak apa-apa, dia berarti dia apa namanya, patuh sama orang tua. Bagus. Mudah-mudahan ini dari orang tua ya tadi ada maksud yang tertentu untuk dia. Kalau berarti kalau Anda sudah dipilih orang tua dan masuk situ, Anda harus serius. Bukan lagi sekedar memilih, karena pilihan itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Jadi hidup ini juga pilihan. Anda nggak berpikir kalian merasa di awal hidup ini merupakan pilihan atau tidak? Pilihan, hidup ini tidak. Udah dari dulu udah tahu lah kalau mau lahir itu dilahirkan berarti pilihan saya itu hidup. Nggak ada. Kita nggak tahu. Pokoknya apa yang kita pegang merupakan tanggung jawab sebetulnya. Jadi tanpa ada pilihan terpaksa. Pilihan ada yang mendiami saja, ialah ada orang yang percaya diri dengan bakatnya, ada itu. Kemudian ada orang yang penampilan menarik, suaranya keras, dan sebagainya, itu juga mengirimkan sinyal positif seperti saya menyampaikan seperti ini gitu. Ataupun ada orang yang mengajak, itu juga itu menjadi salah satu faktor. Kemudian Anda silakan mencari pintu yang lain. Dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seorang yang mencari pintu. Rata-rata seperti itu. Anda, abang-abang ada kakak-kakak ada yang buka usaha kan di sini? Ada? Apa? Ada buka usaha?
roti itu dari keluarga atau buka sendiri? Buka sendiri awalnya. Kenapa tadi? Iya. Kemudian pertanyaan kedua, berani juga harus memikirkan dengan resikonya. Sudah dipikirkan betul-betulnya, sudah analisis. Sudah pernah ikut enggak buka roti sebelumnya? Oke, jadi udah tahu ya. Oke. Kalau kakak buka warung nasi, buka usaha sendiri atau memang warisan dari orang tua? Punya orang tua, tinggal melanjutkan mengembangkannya. Kalau abang? Awalnya orang tua juga udah ada Usaha itu. baru aku sama abang buka, Pak. Buka lagi, kembangkan lagi, tingkatkan lagi ya. Warung nasi juga gitu. Jangan gitu-gitu saja, gitu. Tambah gitu menunya atau packagingnya diganti dan sebagainya. Roti udah masuk kemana aja? Aceh. Alhamdulillah. Bisa bawa kemari kan? Sekali. Betul nggak Pak? Betul. Nah, pengen rasakan gitu. Jadi kan dari semua ada ngerasain, nanti suruh kasih tes. Ini tes ya. Kemudian rasakan apa nanti hasilnya. Kurangnya apa? Gitu. Nasi juga bawah gitu kan. Setuju kan Pak? Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang dikatakan faktor X-nya ini adalah karakteristik faktor X, yaitu merupakan penentu keberhasilan. Dia melekat pada diri manusia, tidak diperoleh dalam waktu yang sekejap, seperti apa? Lasma kan memang pengalamannya sudah ada sebelumnya di situ, sebelum dibangun roti. Jadi sudah merekam di situ, tidak sekejap ya, tapi ada pelatihan diri dan sebagainya. Namun dia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar, bukan X kecil lagi. Dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. Sekali tumbuh, dia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Jadi mungkin dari roti nanti bisa berkembang ke usaha lain, usaha sepatu. Karena bersama kayak roti juga. Ya, nggak ada masalah. Kita harus berpikir yang jangan berpikir yang linear saja, harus bisa keluar berpikir yang lain. Jangan gitu. Kalau tadinya buka percetakan, tiba-tiba buka apa? Perhotelan, mau bilang